Shalom teman-teman remaja, semua yang ada di rumah. Saya percaya teman-teman semua rindu untuk berkumpul bersama di tempat ini. Mari kita menyiapkan hati untuk beribadah. Kita mau siapkan diri, biarlah kita minta kelayakan dari Tuhan untuk beribadah. Saya memberi waktu buat teman-teman berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Jika teman-teman memiliki banyak pergumulan, banyak masalah yang teman-teman hadapi, datanglah kepada Tuhan. Jika teman-teman merasa tidak pantas, Tuhan saya tidak pantas berada di dekatmu atau menjadi murid-muridmu, minta ampun dengan Tuhan, minta ampun kepadanya. Tuhan Yesus pasti mengampuni. Berdoalah di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami dengan segala keberadaan kami. Ini kami ya Bapa dengan segala keterbatasan kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami bersalah. Ampuni kami ketika kami berdosa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk beribadah di hadapan-Mu. Percayalah teman-teman, semua yang baik di dalam hidup kita itu adalah karya dari Tuhan. Biar kita mengenal Tuhan lebih dalam. Bila ku buka mata, bila ku buka dan lihat wajah, kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang, katakan kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Pujikan sekali lagi. Bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, bila kulihat hidupku, kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, tiada
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kami Tuhan, terimalah segala pujian kami, terimalah segala doa kami ya Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, saya percaya, semua dari kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang kuat, Allah yang mulia. Maka tiba saatnya kita berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kita mau satu suara, kita mau memuji nama Tuhan. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan, katakan keselamatan bagi Allah, dan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Katakan, tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya Yesus, hanya Allah yang memiliki keselamatan selama-lamanya. Dan pujian dan kekuatan yang kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia selamanya. Kita mau katakan, keselamatan hanya bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. pujian dan kekuatan,
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Hanya kemuliaan bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mau bersyukur. Kita mau katakan bahwa Tuhan Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah Ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran, dengan hati yang bersuka. Rasakan dan lihatlah. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. sekali lagi bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia apa? sebab Dia baik, Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau pujikan sekali lagi dengan hati bersyukur. Kita memuji-muji nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. datanglah ke bait-Nya Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sorakan bersyukurlah sekali setianya. lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya. yang terakhir, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat di Matius 7. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Silakan dibuka bagi teman-teman yang di rumah. Oke, saya akan membaca ayat yang pertama dan teman-teman membaca ayat yang kedua. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu Kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan satu impian terbesar teman-teman. Satu impian terbesar teman-teman di dalam hidup. Coba teman-teman renungkan. Bagaimana teman-teman jika semua itu tidak terjadi? Masihkah teman-teman bisa berkata Tuhan Yesus baik? Masihkah teman-teman akan selalu bersyukur kepada Tuhan? Tapi bagaimana dengan nafas? Bagaimana dengan hal yang kecil yang Tuhan beri buat teman-teman? Teman-teman bisa hidup sampai saat ini. Ini hanya karena anugerah dari Tuhan. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku. Katakan, aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Kita mau ucapkan terima kasih sama Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita pujikan sekali lagi. Pujian ini dengan hati yang sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Tuhan yang merancangkan buat teman-teman. Kau rancangkan Tuhan merancangkan masa depan yang indah, percayalah teman-teman. dengan harapan. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih. hidup hari ini Tuhan. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu,
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Bersyukurlah teman-teman, Tuhan masih memberi kesempatan teman-teman untuk bernafas, untuk hidup hari ini. Pujikan sekali lagi, renungkan teman-teman. Teramat baik, Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. kepada Soto Umam. Dipersilahkan. Shalom teman-teman, senang sekali bisa kembali menyapa kalian di dalam panduan ibadah Komisi Remaja di minggu ini. Mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat rekan-rekan yang mempersiapkan panduan ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah dimanapun kami berada. Dan ini boleh menguatkan kami Tuhan, ketika kami tidak bisa ke gereja, ketika kami tidak bisa berkumpul, bersekutu bersama, ini boleh menjadi alat untuk kami tetap dekat sama Tuhan dan tetap merasakan kehadiran teman-teman seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita akan melanjutkan topik kita tentang komunikasi. Kita sudah banyak belajar tentang komunikasi. Kita kemarin diingatkan bahwa kita harus memberikan karakter, sikap, hati yang sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Kemarin kita sudah belajar pesan aku. Itu teman-teman harus lakukan, ingat ya, pesan aku. Jadi kalau mengungkapkan, berkomunikasi dengan teman-teman, ingat pakai kata-kata aku. Aku akan menanggapi perasaan-perasaan lawan bicara kita, seperti itu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang konflik. Bagaimana kita menangani konflik. Nah, teman-teman, apa yang ada akan terus di dunia ini, yang akan terus ada di dunia ini. Sesuatu yang tidak akan pernah berubah, yang tidak akan pernah berakhir ketika dunia ini terus berjalan. Jangan bilang itu corona ya. Corona memang dibilang gak akan pernah hilang di bumi ini. Tapi kita bukan bahas corona. Nah, kemungkinannya banyak sekali sesuatu yang tidak akan pernah hilang di dunia ini. Pertama-tama mungkin kita bisa bilang itu penderitaan, pain. Ini problem of pain ini kita hadapi sampai dari sejak dunia ini jatuh dalam dosa sampai sekarang dan yang akan datang kita akan hadapi. Kemudian perubahan. Dunia sekarang sedang berubah. Kita akan terus berubah. Itu tidak akan pernah berakhir. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah konflik. Nah, bagaimana kita menghadapi konflik? Nah, teman-teman, kita tidak bisa menghindari konflik. Ya, tidak akan bisa menghindari konflik. Memang ada orang-orang tertentu yang menghindari konflik. Dia bisa menghindari konflik dengan orang lain. Tetapi dia terancam konflik dengan dirinya sendiri. Jadi tidak akan bisa menghindari konflik. Kita hanya bisa mengatur dan memahami konflik. Nah, teman-teman, ketika kita membahas tentang konflik ini, dalam relasi kita dengan kawan-kawan, orang tua, ataupun masyarakat, saya mengajak kita mendalami skill
manajemen konflik kita. Nah, saya berikan ada 4 prinsip yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Cara memanajemen konflik ketika kalian berrelasi. Nah, saya singkat dengan LOP. Ini bukan love ya, LOPH. LOP. Jadi minta Sam tampilin di slide. Jadi LOPH. Pertama-tama adalah limited. Jadi kita teman-teman dalam relasi dengan orang, berkomunikasi dengan orang, kalau timbul konflik, teman-teman jangan fokus kepada kesalahan orang lain. Jangan terlalu fokus kepada kesalahan orang lain. Ingatlah kamu harus sadar dan fokus kepada kelemahan dan kekurangan dirimu. Mari kita buka Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3. Kita baca bersama-sama bagian ini. Matius 7 ayat 3. 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Teman-teman, ini peringatan Tuhan Yesus tentang kita, pada kita. Kalau kita melihat kesalahan orang lain itu tajam sekali. Tetapi kita tumpul ketika melihat kesalahan diri sendiri. Nah, memang setiap kita orang-orang percaya yang sudah ditebus dengan darah Kristus, kita ini terus berproses dalam kehidupan ini. Terus berproses, terus dimurnikan oleh Tuhan dengan penderitaan, dengan konflik. Tapi Tuhan rindu dengan konflik itu kita semakin hari semakin baik. Karakter kita semakin terbangun dan kita semakin dewasa. Nah, kita akan terus diasah. Memang kita sekarang memang belum sempurna. Kita masih banyak kekurangan dan kelemahan diri. Nah, perlu fokus perbaikan karakter pribadi kita. Jangan urusin karakter orang lain. Ya, fokuslah kepada kelemahan-kelemahan dirimu sendiri. Terus bangun dirimu, bangun karaktermu. Nah, memang orang-orang tertentu kalian akan lihat banyak sekali orang-orang tertentu dia punya defense mekanismenya seperti ini. Karena dia tahu dirinya itu lemah, dia serang kelemahan orang lain lebih dulu. Nah gitu, ada seperti orang-orang seperti itu. Nah teman-teman, jangan ya seperti itu ya. Jadi sebelum kita diserang, kita serang dulu. Nah itu memang survival mode. Tapi teman-teman, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melihat dulu apa yang kita punya, kelemahan kita, perbaiki, terus sama-sama belajar untuk memperbaiki orang lain. Nah teman-teman, kalau kita akhirnya jatuh ke dalam menjudging orang lain, mari kita kembali bertobat. Ingat Tuhan rindu kita berubah. Sadar bahwa diri kita terbatas dan kita perlu memperbaiki kelemahan diri kita. Itu L yang pertama, limited. Kemudian yang kedua adalah others, sesama. Pentingkan sesama, pertimbangkan perasaan orang lain teman-teman. Kita dasari dari Filipi 2 ayat 4. Mari kita baca Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, surat Filipi mengajarkan kepada kita supaya kita memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam kekristenan ada 3 prioritas utama dalam kehidupan. Pertama-tama adalah Tuhan. Yang kedua adalah sesama manusia. Nah, terakhir itu baru kepentingan dirimu. Seperti itu. Jadi, ini adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, dia tinggal di dunia ini, dia hadir untuk melayani orang-orang berdosa. Nah, itu dia. Tuhan memberikan contoh kepada kita untuk melayani. Teman-teman, oleh karena itu kita perlu dalam komunikasi ini ataupun dalam terjadi konflik, ketika engkau berantem, berkelahi dengan orang lain, adu mulut, beda pendapat, engkau perlu mempertimbangkan perasaan orang lain. Tindakan ini akan membuat kita bisa melihat cerita yang lebih luas. Jadi ceritanya bukanlah tentang dirimu sendiri, tetapi orang-orang di sekitarmu, kawanmu, rekanmu, sahabatmu, yang mungkin sekarang sedang berkonflik denganmu.
Itu O yang kedua. Sesama, others. Kemudian yang ketiga adalah proaktif. P, proaktif. Nah, teman-teman, memperlakukan orang lain itu harus kita cari pandang bahwa ketika kita memperlakukan orang lain, itulah yang kita ingin diperlakukan untuk diri kita sendiri. Nah, ini dalam Matius 7 ayat 12. Mari kita baca Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, teman-teman, jadi orang yang proaktif. Ini P. Proaktif. Jadi teman-teman, daripada menjadi orang yang reaktif, teman-teman harus jadi orang yang proaktif. Ini dasarnya memang dari firman Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk bertindak duluan. Bukan menerima ataupun meresponi tindakan orang lain, tetapi lebih dulu memberikan. Jadi bukan seperti ini ya. Kan tadi contoh sempat singgung, bukan ditinju dulu baru meninju ya. Bukan menyerang dulu sebelum diserang. Bukan. Ini proaktif untuk mengasihi, memberi. Mengasihi dan memberi terlebih dahulu. Jadi teman-teman, sebelum engkau mau dikasihi, mau disayang, diperhatikan, di-care, ayo kita care terlebih dahulu. Ayo kita mengasihi. Kita sapa dia terlebih dahulu. Jangan nunggu disapa. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah humble, H. L-O-P-H. Humble. Milikilah belas kasihan dan jadilah rendah hati. Ini dasarnya dari 1 Petrus 3 ayat 8. Yuk kita baca, 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saya ulangi. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, teman-teman, kerendahan hati ini akan menolong engkau melakukan perbaikan karakter dalam kehidupan ini. Teman-teman, ingat, kerendahan hati ini yang akan menorong, membantu engkau sadar bahwa engkau adalah manusia yang berdosa, lemah dan terbatas. Tetapi kuasa Kristus itu menguatkan engkau untuk mengasihi. Untuk melakukan terlebih dahulu kepada saudara-saudara seiman. Bahkan musuhmu sekalipun. Dan ini akan menolong kita terus dibentuk oleh Tuhan. Jadi 4 hal ini, LOPH, supaya teman-teman bisa ingat dan lakukan dalam kehidupan kalian. Dan ketika kalian berelasi, ataupun sampai akhirnya konflik, ingatlah hal ini. Dan contoh menjadi hal ini ketika hidup sebagai suami istri. Nah, saya dan Semu itu udah berapa tahun ya sekarang ya? Udah hampir 3 tahun hidup bersama. Jangan kalian bilang itu hidupnya aman-aman aja, enak-enak aja. Kita pernah berkonflik. Kita pernah beda pendapat. Saya dan Semu terus belajar tentang hal ini, LOPH ini. Dan saya sadar ketika hidup sebagai suami istri itu, saya memang pemimpin. Tapi memang saya ingat, saya ini terbatas. Saya ini bisa salah. Dan Semu juga belajar seperti itu. Semu juga bisa salah. Meskipun Semu itu kan detail sekali orangnya. Sangat teliti. Tapi bisa salah juga. Contoh juga belajar mengerti perasaan wanita. Kita kalau diskusi itu, bahas debat itu, selalu saya pakai logika. Ini harus gini. Urutannya gini, tidak bisa seperti itu. Tapi kalau wanita nggak bisa seperti itu, dia harus mempertimbangkan perasaan dia. Dia cerita bagaimana respon hatinya, perlu memperhatikan hal itu, perasaan orang lain. Nah, teman-teman, ketika konflik terjadi, pernah sampai diam-diaman. Tapi
saya juga belajar proaktif menyelesaikan masalah itu. Ayo kumpul, selesaikan sekarang. Jangan sampai ini berlarut-larut, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu udah ngomong. Seperti itu. Nah, di situ kami juga belajar saling rendah hati. Dan makin hari makin dewasa. Teman-teman, saya bukan orang yang sempurna, saya juga berproses sama seperti kalian. Jadi sekarang saya mengajak kalian bersama-sama mengerjakan hal ini. Ingat, love, bukan love-lovean ya, LOPH. Jadi ketika berkomunikasi, ingatlah bahwa engkau itu limited. Kemudian harus engkau ingat saudaramu sesamamu, pentingkan perasaan mereka. Kemudian proaktif mengasihi mereka, tak hanya menjadi orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, mengingatkan kita di tengah-tengah masa kondisi krisis ini. Kita terus semakin hari semakin bertumbuh, bukan semakin hari semakin mundur. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami belajar. Biarlah Engkau boleh menguatkan kami Tuhan, dan memberikan kami kekuatan untuk mengingat hal-hal ini. Kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami boleh menerangi relasi kami, komunikasi kami, sampai konflik yang terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami semakin hari semakin dewasa, dan kami boleh memuliakan Engkau dan bersaksi bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Gary. Terima kasih kepada Contoh Mori yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Kita akan mengakhiri ibadah komisi remaja pada hari ini. Kita ingin sembah Yesus. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus yang paling mulia daripada segalanya. Sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Ku sembah Engkau. sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia Semua bergoncang. semua bergoncang, Takkan pernah tergoyahkan Tuhan. Hanya Engkau dan hanya Engkau yang menjadi Allah kami. Kau tetap Allah. Sekali lagi kita katakan, Kau tetap Allah. kepada Contoh Mori saya persilakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami bisa menikmati ibadah meskipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih buat pengurus dan yang mempersiapkan semuanya ini. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan ini.
Dan biar Tuhan jagai hati kami supaya kami tetap dekat dengan Engkau. Dan Tuhan tolong kami mempersiapkan diri untuk melanjutkan kehidupan kami di kehidupan yang normal yang baru. Tuhan berkati juga kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami yang tidak bisa berkumpul, orang tua kami yang terus bekerja buat kami. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat untuk mencari nafkah di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman, kita akan berjumpa di kebaktian online Komisi Remaja di minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.